Kenapa firman Tuhan bisa direvisi begitu? Apakah Tuhan ini salah berfirman? Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kalian panggil aku guru dan tuan. Dan Tuhan. Kalau di sini Tuhan. Salah terjemahan berarti ya? Itulah yang mana yang mana yang masuk akal dalam hatimu? Ya, saya juga bingung Pak, yang mana yang betul? Masa firman Tuhan, jangan-jangan Tuhan salah berfirman ini, makanya direvisi terus. Saya itu terkadang bingung Pak. Pak, asyhadu saja Pak, terlalu ribet. Masa ada handuk? Berdiri ketika pemujaan malam itu ia berlangsung dan melepaskan baju luarnya, kemudian ia Kalau saya pemahaman saya, Alkitab saya yang benar Pak. Oh, coba Anda buka Yohanes 1:14 yang Alkitab itu, coba saya lihat. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita sudah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan seperti diterima seorang putra. Beda ya, kalau di sini masih diberikan ya. Di sini diberikan. Berarti itu revisi yang terbaru. Mute Pak, mute, buka mute. Itu revisi yang terbaru Pak. Ini pemahaman kami begini Pak Lodi. Iya, berarti ini TB2 ya. Sudah revisi terbaru ya. Coba Yohanes 13 ayat 13 Pak Lodi. Iya, Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Nah. Yohanes 13 ayat 13. Iya, ayat 13. Kalian panggil aku guru dan tuan. Dan Tuhan. Kalau di sini Tuhan. Salah terjemahan berarti ya? Itulah yang mana yang mana yang masuk akal dalam hatimu? Ya, saya juga bingung Pak, yang mana yang betul? Masa firman Tuhan, jangan-jangan Tuhan salah berfirman ini, makanya direvisi terus. Saya itu terkadang bingung Pak, kenapa firman Tuhan bisa direvisi begitu? Apakah Tuhan ini salah berfirman? Terkadang bingung Pak. Di dalam pemahamanmu Pak Lodi, kitabku apa kitab? Kalau pemahaman saya, kitab Anda itu yang benar, karena memang Yesua itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Makanya Anda pertahankan, saya akui Anda nanti besok-besok, tapi Anda ini kan sudah tidak menuhankan Yesus lagi, kan? Anda tidak menuhankan Yesus lagi. Tetapi apalagi Anda sudah tidak percaya bahwa penyaliban itu adalah penebusan dosa. Berarti cuma Anda ini masih meyakini bahwa yang digantung di kayu salib itu adalah Yesus, kan? Memang digantung, tapi dia diselamatkan atau hidup tiga hari lagi. Kalau pemahaman itu aja Pak Lodi. Kalau kita mau kaji Pak, nanti kita kaji bahwa Yesua itu dia tidak mati. Dia punya mujizat yang jarang diceritakan dalam Bible, yaitu mujizat mampu merubah wajah. Ya, begitu, mampu merubah wajah. Coba, aku kasih Anda poin begini. Coba Anda buka Matius, coba lihat di situ. Di Matius, bentar ya. Saya buka di sini, coba Anda buka situ ya. Nah, coba Anda buka sini. Coba Anda buka di Markus 14, 51 sampai 52. Coba baca. Dari 50. Sama atau tidak dengan punya yang di sini nih? Markus 14, 50 sampai 52. Coba dibaca. Markus 14, 50 sampai 52. Coba dibaca. Markus 14, 50.
50 sampai 52. Lalu semua murid lari meninggalkan dia, tetapi ada seorang pemuda yang mengikuti dia dari dekat. Pemuda itu hanya memakai kain lenan halus untuk menutupi tubuhnya yang tampak pakaian. Ketika mereka mencoba menangkapnya, dia meninggalkan kain lenennya dan lari tanpa pakaian. Siapa seorang muda yang memakai kain lenan itu, Pak? Kita rujuk dulu ya. Iya, Yang mana ini? rujuk. Terserah mau rujuk di rumah sakit mana, terserah. Yang penting dirujuk. Nanti aku kasih ayatnya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Masa firman Tuhan bisa direvisi ini, woi bahaya kalian. Pak Loding banyak baca Alkitab tapi pelintir-pelintir terus. Bagaimana saya tidak pelintir, wong kitab direvisi terus. Ntar ya Pak Loding. Nah. Kalau tidak tahu nanti saya kasih ayatnya. Ayo, siapa seorang muda yang memakai kain lenan itu? Ayo, trompet dulu biar semangat kita. Tep-tep layar teman-teman, kasih kencang teman-teman ya. Bahaya ini kalau sudah revisi jadi TB2 tadi itu di Yohanes 13:13. Oten tidak punya Tuhan lagi. Kalau di sini ada tulisan Pak Loding, seorang pemuda. Hanya Markus yang mencatat peristiwa. Hanya Markus yang mencatat di peristiwa di ayat 51 dan 52 ini. Bisa jadi dialah pemuda yang tersebut. Jika memang begitu, Markus mungkin pernah bertemu langsung dengan Yesus. Keterangan tambahan. Itu keterangan tambahan. Begini Pak, baca 50 itu, baca yang 50. Murid-muridnya meninggalkan dia semua. Kalau semua itu berarti tidak ada lagi Pak. Kalau masih ada Markus, berarti murid-muridnya sebagian meninggalkan dia. Coba baca 50 itu. Buka mute. Buka mute, baca yang dari 50 itu. Mute dibuka Pak, mute. Mute dibuka Pak, mute. Milu lagi, mute. Mic dibuka Pak. Aduh, Pak, mic dibuka mic. Nah, baca dari 50, yang 50. Iya. Lalu semua murid lari. Nah, semua murid, semua itu berarti tidak ada lagi. Lalu semua murid-muridnya lari. Tetapi ada seorang muda yang memakai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia, tetapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Pertanyaan, siapakah seorang muda yang memakai kain lenan itu? Coba di Zakaria 13 ayat 17 itu merujuk. Kenapa lari ke Zakaria? Nah ini, ku kasih abang data. Coba abang buka di situ di Yohanes 13 nomor 4. Baca Yohanes 13 nomor 4. Coba baca. Terlalu jauh ke Zakaria itu. Lama-lama ke Zakaria, jaka sembung, jaka tingkir. Coba baca itu. Yohanes 13 nomor 4. Capek aku Pak Loding, kau buat Pak Loding. Coba. Berapa Pak Loding? Yohanes 13 nomor 4. Baca dengan penuh hikmah, hadirkan Roh Kudus. Bahwa ini firman Tuhan yang bisa direvisi. Yohanes 14 ayat 4. Yohanes 13 ayat 4. Yohanes 13 ayat 4. Yohanes pasal 13 ayat yang keempat.
berdiri ketika perjamuan malam itu masih berlangsung dan melepaskan baju luarnya. Kemudian dia mengambil handuk lalu mengikatnya itu di pinggangnya. Handuk? Bagaimana di situ handuk, Pak? Berarti ini, aduh Pak, bentar Pak ya. Bagaimana di situ handuk, Pak? Sudah ganti handuk, takut ketahuan mungkin ini yang TV baru. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain. Kain lenan. Kalau di sini ini Handuk. Kalau di situ apa? Masa? Kalau ada handuk berarti ada sabun, sikat gigi. Pak, asyhadu saja Pak, terlalu ribet. Masa ada handuk? Berdiri ketika pemujaan malam itu ia berlangsung dan melepaskan baju luarnya, kemudian ia ya sudah Pak, balik ke sini Pak, ya sudah Pak, ya Allah, kita game over kan ini saja Pak. Astagfirullah. Bapak ini orang baik loh, saya senang sama Bapak ini, saya fallback Bapak dulu, luar biasa Bapak ini. Allahu Akbar. Pak, silakan. Ya, buka mute Pak, kita ngobrol santai. Mute dibuka Pak, mute. Siap. salam kenal ya Pak Loding. Siap, salam kenal Pak. Nanti kita bertemu lagi Pak ya. Sebentar malam saya live atau Bapak malam naik ke Komal Bank Inspirasi. Biasa kita nongkrong di situ Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nanti saya share Pak ya. Malam Bapak punya waktu kan? Malam. Ada waktu kita udah. Oke. Nanti malam. Ya nanti malam biasanya saya sama Papi Gembala nongkrong di Komal Bank Inspirasi. Bapak naik ke situ, kita ngobrol-ngobrol santai. Kita baca. Saya tertarik dengan Bibel Bapak itu. Nanti saya download lah ya. Saya bacakan ulang. Soalnya berbeda sangat jauh loh. Kan? Pantas Bapak tidak menuhankan Yesus. Sudah pakai Bibel versi TB2 kan? Mantap. Pemahaman kita sudah mulai sama Pak. Berarti kita bertuhan kepada Elohim. Karena Elohim Tuhannya Yesus juga. Benar kan? Nah sekarang nanti sebentar kita berdua kita ngobrol di Komal Bank Inspirasi ya, bukan masalah handuk lagi yang ya, kita ngobrol begini, apakah Tuhannya orang Kristen, apakah Tuhannya Bapa dengan Tuhan, apakah Tuhannya Yesus dengan Tuhan Nabi Muhammad sama apa beda ya, kita ngobrol sebentar ya. Oke Pak, karena kita hidup di dunia ini kan hanya untuk, karena kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari hidup yang kekal. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan yang benar di dunia ini, maka kita taat kepada Tuhan yang salah. Ya. Makanya di Yohanes 14:16 tadi, di situ sudah dihapus. Karena kemarin aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Makanya di Bibel Bapa itu orangnya dihapus. Takutnya itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Musa diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Elohim, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Yesus mengatakan perkataan yang sama di Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Ikhlas ayat 1 dikatakan perkataan yang sama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Kan? Nah, sekarang Kristen-Kristen ini mendapat pengajaran dari mana Tuhan tiga dalam satu. Baru kita kaji lagi penyaliban. Karena Islam beriman kepada Yesus dan Islam percaya bahwa dia adalah seorang nabi yang dimuliakan oleh Elohim, yang dikasih karunia oleh Elohim, makanya dia tidak disalibkan. Sehingga Al-Quran datang mengatakan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Ya Pak ya, nanti kita cari kebenaran. Karena hidup di dunia cuma sementara Pak. Ya, kita semua akan mati Pak. Musibah yang paling terbesar pada diri kita Pak, jangan sampai ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang salah. Bahaya itu Pak. Ya, jadi semangat Pak ya, tetap mencari kebenaran. Saya
suka sama Anda, Kristen yang paling sopan. Oke? Siap. Saya gantikan orang dulu Pak ya, nanti sebentar baru kita ketemu lagi. Siap? Oke, oke. Oke Pak, Siap. selamat sore. Selamat sore. Ya. Allahu Akbar ya. Nah begitu teman-teman, kalau jadi Kristen itu begitu. Sopan kan, pantas dia tidak menuhankan Yesus, pantas dia mengatakan penyaliban bukan penebusan dosa. Wong kain lenan sudah diganti handuk. Kan? Jauh sekali kan kain lenan dipindah jadi handuk. Kalau handuk pasti ada sabun mandi, sikat gigi.